dan dibandingkannya dengan sumbangan dari rakyat untuk masjid, itu menurut saya keliru. Hai guys, apa kabar? Video ini saya tujukan untuk Novi. Jadi ini sifatnya menghimbau ya Novi ya, karena saya melihat ini kasus Agus dan Novi ini udah sangat gaduh banget seluruh Indonesia. Prinsipnya yang pertama, Novi, saya perlu memberikan sedikit pandangan. Ini boleh diterima, boleh enggak. Jadi apa yang saya sampaikan ini yang pertama, dari awal penggalangan dana untuk Agus ini menurut pendapat saya pribadi sudah ada kesalahan menurut saya, karena harusnya menggalang dana itu harus melalui sebuah lembaga yayasan yang berizin. Menurut hemat saya itu nggak boleh harusnya masuk ke rekening pribadi. Tapi ya sudah terlanjur. Ini letak masalahnya adalah ketika dana ini sudah masuk ke Agus, ini memang sebetulnya haknya Agus mau dipergunakan untuk apapun. Ini pandangan saya. Dan saya kira masyarakat yang menyumbang Agus ini selama ini ikhlas. Ya namanya nyumbang harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak usah nyumbang. Oke? Letak masalahnya adalah ketika dana ini dikembalikan lagi ke yayasannya Novi. Karena memang awalnya ini masuknya ke rekening pribadi Agus. Ini contoh analoginya. Analoginya adalah kamu sumbang ke kotak masjid. Terus abis kamu sumbang, kamu gelisah sendiri. Wah nanti uang ini dipakai buat apa? Jangan-jangan nanti disalahgunakan. Jangan-jangan nanti dipakai sama pengurus masjid untuk hal-hal yang tidak baik. Saya congkel lagi kotak masjidnya, saya ambil lagi sumbangan saya. Menurut saya analoginya seperti ini. So, saran saya buat Novi, lebih baik dana yang ada di yayasan Novi ini dikembalikan lagi ke Agus. Karena memang ini haknya Agus. Mau dananya mau dipakai apapun, bodo amat. Ini sebenarnya bukan urusan Novi lagi. Nah, tinggal, tapi saat penyerahan dana, pengembalian ke rekening Agus ini, mesti ada dari pihak-pihak terkait. Misalkan dinas sosial, atau dari kementerian sosial, ikut menyaksikan, dan nantinya dari dinas sosial inilah yang punya kewajiban untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Ini saya kira solusi ya, supaya apa? Everybody bisa melanjutkan kehidupan lebih lanjut lagi. Karena saya bilang Novi ini sebetulnya punya tujuan baik, niat yang mulia. Ya, Novi ini orang baik, saya tahu, saya percaya. Agus pun juga memang orang yang butuh bantuan. Jadi saya kira ada baiknya untuk semuanya menurunkan ego, meredakan emosi, bertabayun, ketemu Agus dan Novi. Syukur-syukur saran saya bisa diterima untuk dana dikembalikan. Dan nanti Agus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut, saya kira dari pihak dinas sosial atau kementerian sosial. Ini pandangan saya teman-teman ya, jangan jadi pro kontra lagi, jangan jadi perdebatan lagi. Karena saya cuman kepingin melihat dunia media sosial kita ini sejuk lagi, damai lagi, adem. Biar bagaimanapun kita semua saudara, satu bangsa, gak usah lah ribut-ribut, dilihat sama orang-orang juga kurang baik gitu ya. Ini pun juga pastinya akan ada dampak negatifnya. Mungkin orang yang mau menyumbang jadi ragu-ragu, wah nanti jangan-jangan dananya dipakai buat ini. Orang yang menerima, yayasan-yayasan menerima sumbangan juga jadi khawatir dan lain-lain gitu. Jadi biar ini nggak makin liar kemana-mana, saya kira opsi tabayun seperti itu untuk dananya dikembalikan itu ke rekening Agus, dan nanti dari dinas sosial untuk mengawasi itu saya kira akan sangat baik. Intinya buat Agus, tetap semangat, jangan berkecil hati. Saya tahu kondisi kamu juga pasti depresi, pasti sedih, pandangan atau penglihatannya hilang, tapi tetap semangat. Insya Allah apa yang terjadi dalam hidup kita itu ada campur tangan Allah, dan insya Allah ada hal baik pasti ya. Jadi Allah itu nggak akan merencanakan yang jahat untuk kita, asal kita percaya dan jangan ngatur Allah. Untuk Novi, saya terus buat Novi. Saya kira Novi orang yang sangat tulus, sangat baik, dan mungkin bisa mendengar apa yang saya sarankan ini demi kebaikan bersama. Dan saya sangat yakin kalau dana itu sudah dikembalikan, Agus dan Novi bisa berjabat tangan. Laporan-laporan polisi itu pun juga harusnya dicabut sih menurut saya, karena sudah tidak ada masalah lagi kan. Buat
teman-teman semuanya, sehat-sehat buat kalian semua, masyarakat Indonesia. Tetap semangat menjalani hidup, jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati, karena hidup harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh konsisten, ya. Salam hormat dari John LBF buat kalian semua. Salam sejuk, salam perdamaian, salam toleransi, saling menghormati, dan salam saling merendahkan ego. Oke, hormat diberi buat Agus dan Tenovi. Sehat-sehat, bye-bye. Syik syak shock kan lu pada denger yang barusan? Ya, kayak baru kemarin John LBF tuh ketemu RD Lau, sekarang tiba-tiba ngomong kayak begini. Katanya itu memang udah haknya Agus, mending dikembalikan lagi ke Agus. Dan kata John LBF, kita orang donatur yang nyumbang ikhlas-ikhlas aja tuh dikasih ke Agus. Eits, jangan salah, kalau kami bener-bener ikhlas nggak mungkin ada petisi ini nih. Petisi menarik uang donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus, korban penyiraman air keras, yang tanda tangan aja 130.000 lebih orang. Ini yang tanda tangan ini orang, bukan dinosaurus ya. Ini real, ini bukan Madrid, bukan fake maksudnya. Ini real ya, real. Gini aja bang, kalau memang Bang John LBF ini mau bantu Agus, mau kasih duit buat Agus, atau bahkan mau kasih tempat tinggal si Agus ini di apartemen abang, itu terserah abang, itu hak abang. Tapi jangan bawa embel-embel netizen. Karena kami sudah membuktikan dengan tanda tangan petisi itu bahwa kami tidak ikhlas, tidak ridho Pak. Dan kami masih punya ini, kami masih punya ini, kami masih punya ini. Semua berfungsi dengan baik ya. Kami menyaksikan Tenovi dilaporkan, dikata-katain, difitnah, diserang secara personal yang gak ada hubungannya sama uang donasi. Dan sampai hari ini Tenovi gak ada ngebales sekalipun. Bapak harus bayangkan kalau Bapak jadi Tenovi digituin perasaannya gimana. Manusia itu punya harga diri Pak. Orang pasti langsung tersinggung, langsung marah. Tenovi masih adem ayem. Dan kami netizen ikut-ikutan sedih, marah, kecewa. Kalau yang terbang namanya kecoa, tapi kami kecewa. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Jangan libatkan kami para netizen Indo. Mungkin kalau mau bawa netizen Amerika Utara mungkin ada kali yang ngebelain Agus ya. Tapi netizen Indo nggak ada Pak, mohon maaf. Belum lagi soal kuasa hukumnya si Agus. Bang John LBF kan pasti udah baca tuh IG story-nya kayak mana. Setiap hari mencaci ya, menyumpahi, kami dibilang pasti masuk neraka. Etis nggak seorang lawyer, seorang kuasa hukum, attitude-nya kayak gitu loh. Jadi ya syik syak shock, tiba-tiba Bang John LBF ada di kubu mereka. Tapi it's okay, terserah. Yang penting netizen tetap mendukung Tenovi, dan kami nggak ridho uang itu dikasih ke Agus. Jadi itu ya inti dan kesimpulannya Bang, netizen nggak ada yang ikhlas, nggak ada. Bahkan kami sangat menyayangkan kenapa Tenovi nggak lapor balik aja langsung. Sangat menyayangkan karena terlalu baik hatinya sampai diem aja diginiin. Aduh. Saya rakyat biasa yang tidak bisa apa-apa, apalagi berkuasa. Sebenarnya saya tidak mau berspeak up tentang ini. Saya kira saya sudah cukup karena banyaknya orang-orang yang menanggapi video ini. Saya kira sudah terwakilkan dengan jawaban. Dan pernyataan yang baru-baru ini keluar, VT atau video yang Bang John posting terkait penggalangan dana Agus, sumbangan kepada Agus dari rakyat, dan dibandingkannya dengan sumbangan dari rakyat untuk masjid, itu menurut saya keliru. Dan saya besar hati untuk membuka suara saat ini. Kita ke masjid saat ada rakyat yang menyumbangkan hartanya kepada masjid tersebut. Saya kira tidak ada satupun yang menuntut untuk merincikan untuk apa uang tersebut yang telah diberikan oleh warga, yang telah diberikan oleh rakyat, yang telah diberikan oleh masyarakat untuk masjid. Pure tujuannya satu, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada tujuan.
yang diharapkannya adalah pahala. Dan terkait Agus, Teh Novi adalah penyalur atau jembatan untuk saudara Agus, yang dimana penyaluran, penggalangan, sumbangan, donasi untuk Agus tujuannya adalah jalan menuju pengobatan. Tidak ada yang menuntut untuk apa itu pengeluarannya, untuk apa itu rinciannya. Tidak ada. Saya yakin itu tidak ada yang menuntut itu. Tetapi rakyat, masyarakat, warga yang telah menggalangkan dananya, menyumbangkan dananya untuk Agus, itu satu tujuannya, untuk jalannya kesembuhan, untuk jalannya pengobatan Agus. Itu yang diharapkan oleh si penyalur, penyumbang dana. Jadi saat Bang John mengaitkan tentang penggalangan dana Agus dan penggalangan dana atau sumbangan masjid, itu salah. Agus diharapkan untuk sembuh, masjid kita harapkan mendapat pahala. Sama-sama mengharapkan, tetapi yang dipergunakannya ini adalah berbeda jauh. Dan dampaknya apa ke depannya? Dampaknya adalah nama baik si penyalur. Siapa? Teh Novi sebagai jembatan penyalur sumbangan penggalangan dana. Berat untuk menjalani amanah. Kepercayaan nomor satu. Saat Teh Novi dikenal, kepercayaannya kuat sampai miliaran rupiah yang dikeluarkan, yang didapatkan dari warga, masyarakat, rakyat Indonesia untuk seseorang tersebut itu tidak mudah, karena Teh Novi mempunyai tekad dan amanah yang dia yakini kuat. Dia jalankan apa yang dia lakukan sekarang ini. Di sini posisi Teh Novi tidak ingin nama baiknya itu buruk terkait amanah yang dia pegang. Perihal masalah ini adalah amanah. Jadi bukan harus diperjelas untuk apa, tetapi tujuan yang awal diharapkan itu apa. Dan kalau sudah ada tujuan awal, tidak ada lagi yang namanya perselisihan atau penjelasan. Agus, awal yang ditujukan adalah jalan pengobatan. Masjid yang ditujukan adalah jalan ibadah. Jadi sama-sama punya tujuan di awal, di hati. Lalulah kita berbuat. Yang diinginkan adalah tujuan, pahala. Mungkin Bang John bisa dengar setiap Jumat, pasti ada yang namanya penyiaran donasi yang telah diberikan dari warga untuk masjid. Agus, saat diberikan donasi untuk pengobatan, digunakan untuk hal-hal yang lain, tidak ada satupun penjelasan. Di sini yang membuat Teh Novi dan warga, rakyat, masyarakat merasa dikecewakan, merasa amanah yang diberikan itu tidak dijalankan dengan baik, dan dampaknya bisa jadi ke Teh Novi dan yayasan. Bisa jadi kedepannya Teh Novi tidak bisa dipercaya lagi dengan seseorang yang telah merasakan kasus ini. Itu saja mungkin video saya, Bang John. Kita rakyat Indonesia, kita NKRI, dimohon untuk tidak ada kegaduhan ataupun kebencian satu sama lain. Berbuat baiklah, menjalani amanah, bertanggung jawab, dan berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, saya rakyat biasa yang tidak bisa apa-apa, apalagi berkuasa. Salam hormat. NKRI harga mati. Allahu Akbar.